Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Dwi Fadli dengan NIM 1912100615. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara konseling penyakit berbasis lingkungan pada klinik pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klinik sanitasi. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas dilaksanakan di dalam gedung dan di luar gedung Puskesmas, meliputi yang pertama, konseling, yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga, intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang biasa disingkat dengan 17. Sa, yaitu salam sambut. T, yaitu tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. Dan U, ulangi. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Bu, saya dirujuk oleh dokter untuk datang ke sini melakukan konseling, Bu. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dira Dwi Fadli sebagai konselor pada klinik sanitasi di Puskesmas ini, Bu. Sebelumnya saya akan mengisi formulir identitas Ibu terlebih dahulu, Bu. Nama Ibu siapa, Bu? Iya, Bu. Umur Ibu berapa, Bu? 25 tahun, Bu. Pekerjaan Ibu apa, Bu? Ibu rumah tangga, Bu. Alamat Ibu di mana, Bu? Di Jalan Pasar Baru, Bu. Baiklah, sebelumnya apa keluhan yang Ibu alami, Bu? Jadi begini, Bu, kulit saya terasa gatal-gatal, Bu. Juga ada kemerahan serta bengkak, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu mengalami hal tersebut? Kalau saya alami kurang lebih sudah 1 minggu, Bu. Baiklah, Bu, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penyakit Ibu. Yang pertama, Bu, sumber air bersih apa yang Ibu gunakan, Bu? Biasanya saya menggunakan sumur gali, Bu. Apakah sumber air yang ada itu mencukupi kebutuhan Ibu, Bu? Cukup, Bu. Di mana Ibu mandi sehari-harinya Ibu, Bu? Kalau saya mandi di sumur rumah saya, Bu. Biasanya airnya langsung saya timba dari sumur, Bu. Apakah jarak sumber air Ibu tersebut lebih dari 10 meter dari sumber pencemaran, Bu, seperti sumber pencemar limbah atau sampah, Bu? Kalau jaraknya kurang dari 10 meter dari rumah saya, Bu. Kurang. Kalau boleh tahu, Bu, apakah Ibu mandi menggunakan sabun, Bu? Pakai sabun, Bu. Pemakaian sabunnya itu bersama-sama atau sendiri, Bu? Biasanya saya pakai bersama-sama dengan keluarga saya yang lain, Bu. Kalau pola pemakaian handuk, Bu, apakah dipakai sendiri atau bersama-sama juga, Bu?
Biasanya anduk juga bersama-sama dengan keluarga, Bu. Boleh saya lihat kuku ibu, Bu? Boleh, Bu. Kuku ibu panjang ya, Bu? Iya, Bu. Belum dipotong, Bu. Dari wawancara yang telah saya lakukan, diduga faktor risiko yang menjadi penyebab penyakit kulit yang ibu derita yaitu sumber air bersih yang ibu gunakan, Bu. Ibu menggunakan sumur gali kan, Bu? Iya, Bu. Dan juga jarak sumber air ibu itu kurang dari 10 meter dari sumber pencemarnya, Bu. Dan juga penggunaan sabun dan handuk secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya, Bu. Selanjutnya, faktor lainnya yaitu perilaku yang tidak higienis. Dari faktor resiko tersebut, saran yang dapat saya berikan kepada ibu mengenai penyakit yang ibu alami yaitu gunakan air dari sumber yang terlindung, Bu. Apakah sumur ibu tersebut menggunakan cincin, Bu? Menggunakan cincin, Bu. Bagus ya, Bu, kalau begitu. Dan juga apakah sumur ibu tersebut ditutup atau tidak, Bu? Tidak, Bu. Biasanya saya biarkan aja terbuka, Bu. Sebaiknya pelihara dan tutup sarana, Bu, agar terhindar dari pencemaran dan kontaminasi, Bu. Dan juga sebaiknya jarak pembuangan limbah ibu tersebut lebih dari 10 meter, Bu, agar sumur ibu tersebut tidak terkontaminasi dengan limbah, Bu. Sebaiknya ibu mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, Bu. Disarankan kepada ibu untuk mandi 2 kali sehari, Bu, menggunakan sabun dan tidak menggunakan sabun batang, Bu. Yang baiknya itu menggunakan sabun cair, Bu, agar penyakit tersebut tidak menular kepada anggota keluarga yang lain, Bu. Karena dengan menggunakan sabun batang dapat dengan cepat menularkan penyakit kulit yang sedang ibu alami, Bu. Dan juga penggunaan handuk juga begitu, Bu. Sebaiknya digunakan per orang, Bu, tidak digunakan secara bersama-sama karena bakteri yang ada pada handuk dengan cepat menyebar kepada anggota keluarga yang lainnya, Bu. Disarankan juga kepada ibu untuk rajin memotong kukunya, Bu. Jangan sampai kuku itu panjang, Bu, karena bakteri bersarang di kuku, Bu. Baiklah ibu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan mengenai saran yang saya berikan tadi, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Baiklah ibu, untuk tindak lanjutnya saya akan mengunjungi rumah ibu untuk melakukan inspeksi, Bu. Apakah bisa, Bu? Bisa, Bu. Kalau boleh tahu kapan bisanya, Bu? Besok saya bisa, Bu. Besok jam berapa, Bu? Kira-kira jam 10, Bu. Jam 10 ya, Bu. Baiklah ibu, saya akan mengunjungi rumah ibu besok pada jam 10 pagi, Bu. Baik, Bu. Bisa ditandatangani, Ibu? Sudah, Bu. Baiklah ibu, kami ada leaflet yang mengenai penyakit kulit, Bu. Di sini bisa ibu lihat ada pengertian penyakit kulit, bagaimana cara pencegahannya dan pengobatannya, Bu. Ini boleh saya bawa pulang, Bu? Boleh, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ibu telah melakukan konseling pada klinik sanitasi ini, Bu. Semoga cepat sembuh, Bu. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Iya, Bu. Setelah proses 17 dilaksanakan, tenaga kesehatan lingkungan menindaklanjuti dengan yang pertama, melakukan penilaian terhadap komitmen pasien yang telah diisi dan ditandatangani untuk mengambil keputusan yang disarankan dan besaran masalah yang dihadapi. Selanjutnya, menyusun rencana kunjungan untuk inspeksi kesehatan lingkungan sesuai dengan hasil konseling dan menyiapkan langkah-langkah untuk intervensi. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat faktor resiko lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan juga dilakukan secara berkala dalam rangka investigasi kejadian luar biasa dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lingkungan yang membawa surat tugas dari Kepala Puskesmas dengan rincian tugas yang lengkap. Waktu pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sebagai tindak lanjut hasil konseling sesuai dengan kesepakatan antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang diupayakan dilakukan paling lambat 24 jam setelah konseling. Inspeksi kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga, uji laboratorium, dan yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, saya dari Sanitarian Puskesmas Pasar Baru ingin melakukan inspeksi sesuai dengan perjanjian yang telah kita buat kemarin Ibu. Oh baik Bu, silakan masuk Bu. Iya Bu.
klasifikasi, jika tingkat risiko pencemaran rendah dan sedang, maka tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu sampling bakteriologis. Dan tingkat risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi, langsung dilakukan tindak lanjut. Untuk kualitas fisik air, apabila tidak memenuhi syarat, harus dilakukan sampling kimia. Namun jika memenuhi syarat, lakukan tindak lanjut. Parameter pengujian fisik air yaitu airnya tidak berwarna, tidak keruh, tidak berbau, dan tidak berasa. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pengambilan sampel air untuk mengetahui kualitas bakteriologis atau kualitas kimia air. Sehingga tindak lanjutnya akan disesuaikan lagi sesuai dengan hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis dan kimia. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang berupa komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pergerakan atau pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, perbaikan dan pembangunan sarana, lalu pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan. Dalam pelaksanaannya, intervensi kesehatan lingkungan harus mempertimbangkan tingkat risiko berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan. Pada prinsipnya, pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan dilakukan oleh pasien sendiri. Dalam hal cakupan intervensi kesehatan lingkungan menjadi luas, maka pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah daerah, dan masyarakat atau swasta. Penyakit kulit merupakan peradangan kulit yang terjadi pada kulit bagian luar maupun dalam. Penyebab terjadinya penyakit kulit yaitu virus, bakteri, kuman, reaksi alergi, dan kutu. Faktor risiko terjadinya penyakit kulit yaitu perilaku yang tidak higienis, seperti kuku tangan yang panjang, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, jarang mandi, dan tidak mengganti pakaian apabila pakaian tersebut lembab. Faktor risiko lainnya yaitu daya tahan tubuh yang lemah. Tanda dan gejala terjadinya penyakit kulit yaitu ruam dan bintik kemerahan pada kulit, dan juga disertai dengan gatal-gatal dan terjadinya demam tinggi. Ada beberapa jenis penyakit kulit, yaitu kadas, kurap, kudis, dan panu. Bagaimana cara pencegahan penyakit kulit? Penyakit kulit dapat dicegah dengan menggunakan pakaian dan sedapat mungkin terbuat dari bahan katun. Menggunakan kaos kaki dari bahan katun dan menghindari memakai kaos kaki yang lembab. Mengganti pakaian setiap hari dengan pakaian yang kering. Menggunakan sepatu yang tidak lembab, mengeringkan handuk setiap kali digunakan, tidak memakai pakaian orang lain yang sedang menderita penyakit infeksi jamur kulit,
dan mandi dengan air yang bersih. Pencegahan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara tidak menggunakan sabun batang yang dipakai secara bersama-sama. Ada baiknya kita menggunakan sabun cair, dan jika menggunakan sabun batang, sabun tersebut digunakan secara sendiri. Begitu pula dengan handuk. Handuk sebaiknya dipakai secara sendiri-sendiri dan tidak bersama, karena pemakaian secara bersama tersebut dapat dengan mudah menularkan bakteri yang ada pada orang yang sedang menderita penyakit kulit, dan orang lain akan terkontaminasi dengan bakteri tersebut. Dari beberapa informasi mengenai penyakit kulit tadi, ada baiknya kita untuk melakukan pencegahan agar tidak menderita penyakit kulit, seperti menjaga perilaku hygiene pada diri kita sendiri. Karena dengan menjaga perilaku hygiene pada diri sendiri akan sangat berdampak baik bagi diri kita. Karena dengan kita menjaga kesehatan diri kita sendiri akan berdampak baik juga pada tubuh kita. Kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Menjaga kebersihan diri sendiri itu tidaklah susah, dapat dilakukan dengan sederhana dan sangat mudah. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan hygiene sanitasi pada diri kita sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.